Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Salam Rahayu. Ya, ketemu lagi ya dengan pembelajaran pendidikan kepercayaan. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu biar lebih semangat, bisa lebih fokus dalam pembelajaran hari ini, dan agar kita bisa dicerahkan, dibukakan pikirannya, bisa lebih mudah menerima pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak presensi dulu ya kehadirannya ya. Pertama, Pak Adila hadir. Desi Marpaung. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Deni Sitorus. Hadir, Pak. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Sigit, Pak. Sigit, Pak. Oh, Sigit. Ya, Sigit tadi udah izin karena ada kejuaraan LBSN ya tingkat kabupaten. Mohon doanya juga itu teman-teman agar dipermudah dan bisa prestasi membawa nama baik sekolahan ya. Ya. Ya, langsung saja. Pada pembelajaran kali ini pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bagaimana kita menghormati leluhur dan kedua orang tua kita. Di materi sebelumnya sudah membahas terkait dengan bagaimana pengertian larangan atau kewajiban di dalam penghayatan kepercayaan ya. Tujuan pembelajaran belum on. Ya, tujuan pembelajaran agar dapat memahami kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebagai persepsi ya, diperhatikan ada video terkait bagaimana menjaga harmonisasi lingkungan dan sekitar alam. Ini disimak ya, kemudian disiapkan juga alat tulisnya. Nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu dicatat ya, karena nanti ada pertanyaan dari Bapak sebagai evaluasi. Yes. Ya, disimak ya videonya ya. Pentingnya menjaga keseimbangan alam. Simak ya anak-anak ya. Teman-teman, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Kali ini kita akan mempelajari keseimbangan alam dan daya sumber daya alam. Kelestarian merupakan keadaan yang tetap seperti semula dan tidak berubah-ubah. Yuk kita bahas selengkapnya mengenai mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berikut ini beberapa alasan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, antara lain: 1. Supaya barang tambang Catat ya, diperhatikan ya. 2. Supaya tidak terjadi pencemaran, baik udara, air, dan tanah. 3. Supaya tidak ada krisis pangan dan air. 4. Supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. 5. Supaya flora dan fauna tidak punah. 6. Supaya tidak terjadi bencana alam. Sumber daya alam merupakan
sumber daya alam terus-menerus dan tidak menjaga keseimbangannya, maka sumber daya alam akan habis. Nah, ketika sumber daya alam sudah habis, maka manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam, yaitu 1. Tidak memburu hewan. Kenapa? 2. Jangan membuang sampah sembarangan. Ekosistem akan tercemar oleh sampah, terutama ekosistem sungai. Selain itu, juga menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menyebabkan spesies punah. 3. Hemat air dan energi. Semua makhluk hidup memerlukan air. Jika persediaan air tanah habis, maka hewan dan tumbuhan akan kesulitan mencari air. 4. Tidak melakukan pengundulan hutan. Sumber daya alam banyak ditemukan di hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Nah, salah satu caranya dengan tidak melakukan pengundulan hutan. Jika memerlukan kayu, bisa menggunakan sistem tebang pilih dan ambil kayu secukupnya. Itulah rangkuman jawaban mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting. Ya, jadi udah nyimak ya video ya. Sekarang Bapak coba mau tanya nih ke adik-adik di sini, nyimak atau enggak tadi dari pemutaran video ini. Ya, Bapak tunjuk ya. Mau? Bapak tunjuk ya. Ya, coba Adik Desi Mapaung tadi salah satu alasan kenapa kita perlu menjaga keseimbangan sumber daya alam. Jadi kan ada 4 ya yang disebutkan di video. Yuk, memperhatikan enggak tadi? Perhatikan Pak, karena saya tidak bisa Pak, kesulitan menyimpulkan Pak. Kesulitan menyebutkan. Mungkin ada yang bisa dibantu tadi salah satu alasan ya, coba ayo yang coba dibantu Adesi siapa? Salah satu alasan apa Pak? Iya, kenapa kita perlu menjaga keseimbangan alam? Agar lingkungan itu tidak tercemar. Apa? Agar lingkungan tidak tercemar, tidak Iya. mudah tercemar. Ya, tepuk tangan buat Pak Kadila. Coba kali ini selain tadi agar lingkungan tidak tercemar, apa lagi? Yang apa Pak? Alasannya kenapa? Alasan menjaga keseimbangan lingkungan ya Pak, Iya, supaya bisa dimanfaatkan oleh anak cucu Pak. ya betul. Tepuk tangan buat Adele ini. Ya, tadi ya sudah diulas kenapa kita harus menjaga keseimbangan alam. Ya, karena kan kita kan terlahir di Indonesia ini, terlahir sebagai putra putri bangsa yang tentunya kita di Indonesia yang sudah merdeka, ini sebuah bentuk anugerah dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, dan tentunya kita sebagai manusia wajib bersyukur dan berupa akal dan alam semesta segala isinya, wajib bersyukur dan wajib tadi menjalankan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu menjaga keseimbangan alam. Nah, ini juga di dalam ajaran kepercayaan kan kita juga diajarkan ya terkait dengan konsep memayu hayuning bawono. Bagaimana kita sebagai insan manusia atau sebagai manusia untuk menjaga atau menjalin keseimbangan terhadap alam semesta. Nah, alam semesta adalah penopang kehidupan kita, kehidupan manusia, dari unsur-unsur seperti air,
ya kan? Sama seperti yang ada di dalam diri kita juga kan ya, ada unsur air, unsur tanah, unsur udara. Nah, itu harus seimbang. Ya, kalau ada yang tidak seimbang, tadi ya ada dampaknya, dampak yang bakal kita rasakan seperti tadi ada musibah banjir, ada musibah tanah longsor. Nah, itu karena ulah manusia yang egois, ya, merusak alam sekitarnya. Sehingga perlu upaya kita untuk menjaga dan merawat kelestarian alam. Nah, selanjutnya materi berikut terkait dengan bagaimana kita menghormati leluhur dan orang tua. Nah, siapa sih orang tua dan leluhur? Mas Anam? Para pendahulu kita, Pak. Nah, pendahulu kita, betul ya. Ya, orang tua dan leluhur adalah perantara ya kelahiran kita. Mereka telah mewarisi ya, meregenerasikan kehidupan agar bisa kita sebagai pewaris, baik itu ajaran ataupun keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Nah, mereka juga mengajarkan nilai-nilai seperti budi pekerti yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu perlu kita menghormati orang tua, dan kita harus berterima kasih kepada orang tua. Ya, sebagai akhir pembelajaran bahwa pada hari ini ada refleksi. Nah, nanti disimak, ada refleksi lagi video terkait dengan bagaimana kita harus menghormati orang tua. Nah, ini nanti sebagai tugas ya, jadi diperhatikan. Bentar ya. Mau ya, Cip? Bisa. Klik. Bentar ya, teman-teman. Linknya. Coba kasih. Sama di copy aja. Apa -apa. Ada yang pernah nonton film ini? Sudah ya. Yang belum nonton diperhatikan ya.
เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่อื่นคุณจับผมขอคุยด้วยหน่อยผู้ปกครองพูดมาเยอะผมว่าคุณรู้จักต้องคิดว่ามีอย่างจริงจังเลยว่าคุณพ่อที่ทำคนดูแลแม่คุณดูแลคุณได้รับออกแต่แม่ผมไม่ดูแลได้ว่าแม่สักครู่นะแม่แม่แม่ Anda jangan tidur Anda. Perhatikan ya videonya ya. Kalau ngantuk Anda. Yuk fokus tetap perhatikan. ถ้าผมโตผมจะขับรถให้แม่นั่งคืออะไรแม่จอดทำไมลูกยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ด้วยเรื่องที่หลายท่านต้องเรียนมานั่นคือเรื่องครูประจำแม่แม่แม่ครูประจำเป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูจับผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจำไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธก็อยากอยู่ใกล้แม่ครูประจำมักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการอยู่ที่นี่ขอให้เป็นลมหายใจมา Emang gak gitu. Sudah.ไม่ไปโรงเรียนเหรอ ค
Ya, ya tadi ya minumnya ya terkait dengan kisahnya Pak Guru Pajak, bagaimana kepedulian beliau meskipun sebagai seorang guru masih peduli terhadap orang tuanya ya. Nah, nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam video ini? Harus berbakti, Pak. Apa saja nilai-nilai kebaikan? Berbakti, Pak. Berbakti kepada orang tua, Keteladanan, Pak. Keteladanan. keteladanan, apalagi. Nah itu sebagai tadi ini kan kisah inspirasinya Pak Guru ya, Pak Guru Pajak di Thailand. Nah kalau kita sebagai adik-adik sebagai siswa apa yang perlu dilakukan? Menghargai, Pak. Menghargai orang tua. Iya, kita harus menghargai. Nah karena sebagai profil pelajar Pancasila ya, sila ke berapa? Sila ke satu, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan sifat welas asihnya ya. Tinggal Bapak. Ya demikian ya pembelajaran Bapak pada hari ini. Terkait dengan tadi menjaga harmonisasi bersama terhadap lingkungan dan juga bagaimana kita menghormati leluhur dan orang tua. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum ada. Nah, kesimpulannya ya, ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menekankan pentingnya kita sebagai manusia menjaga harmonisasi keseimbangan alam semesta. Hal ini tercermin di dalam ajaran. Juga kalau di profil Pancasila di sila ke satu ya, cerminan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendahulukan perdamaian berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, ajaran juga menekankan kewajiban kita untuk menghormati terhadap orang tua dan leluhur sebagai perantara kelahiran manusia, serta melestarikan budaya kearifan lokal yang menjadi landasan bagi kehidupan kita di masyarakat. Nah, dari dua video tadi ada tugas untuk dikumpulkan di pertemuan minggu depan, karena ini masih ada terkait dengan elemen larangan dan kewajiban, masih ada satu pertemuan lagi. Di pertemuan ketiga nanti akan kita bahas. Nah ini tugasnya, manfaat apa yang dapat diterima kalian ketika sudah menjalankan tadi pokok dari pembahasan ya. Ditulis di folio atau kertas HVS, dikumpulkan minggu depan dan kita bahas, kemudian presentasikan masing-masing ya. Bisa boleh kelompok berpasangan ataupun sendiri-sendiri. Gitu ya. Ya. Bingung enggak? Ada pertanyaan enggak terkait tugas? Cukup? Ya. Paham ya? Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya, nanti presentasi satu-satu dan kita bahas lagi, kita ulas lagi apa yang sudah ada di pertemuan di hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan ini kita berdoa dulu, dipimpin Ananda. Pimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, maka kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Ya. Terima kasih Ananda. Demikian pertemuan hari ini. Salam Rahayu. Ya.